Manusia memiliki banyak harapan, namun kami memiliki harapan yang sama untuk menjadi seorang dokter muslim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Siapa sih ini? Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah, perjuangan kita nggak sia-sia. Sudah belajar dari pagi sampai pagi lagi, melupakan makan, bahkan tidur pun sulit. Akhirnya, kita bisa sampai di titik ini. Walaupun ini merupakan titik awal kehidupan, dimulai sebagai seorang dokter. Tidak menyangka, beberapa tahun yang lalu, kami baru saja menginjakkan kaki di Yarsi sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran. Namun sekarang, kami sudah lulus sebagai seorang dokter. Mohon maaf, mau nanya, tempat pendaftaran mahasiswa baru di mana ya? Di sini. Nah, kalian mau ngapain? Mau daftar? Daftar apa? Kedokteran? Loh, sama dong. Iya. Iya, namanya siapa? Makbul. Nada. Naruki. Ya. Ya udah yuk, kita bareng aja. Mana dek teman kalian yang lain? Maaf kak, tadi sih bilangnya udah di jalan kak. Di jalan. Saya jalan dari rumah udah sampai. Kalian cuma pada ngekos di belakang. Masih aja pada telat. Jam berapa ini? Maaf kak. Tuh, dia baru datang. Hei kalian yang baru datang. Maju. Udah telat, atributnya nggak bener. Kalian niat nggak sih kuliah? Maaf kak. Kok kalian telat sih? Iya, tadi macet banget di jalan. Iya, tadi gue kesiangan. Kalian niat nggak sih masuk kedokteran? Niat dong. Kan kita mau jadi mantu idaman. Ya, begitulah jadi mahasiswa. Sebenarnya bener sih kakak-kakak itu. Tapi ya gimana ya? Namanya juga mahasiswa. Setelah melewati berbagai perkenalan sebagai mahasiswa baru, sampailah kami di tahap sebagai mahasiswa kedokteran. Ruang kelas merupakan saksi bisu dari tingkah laku mahasiswa. Saat dosen mengajar, ada yang main, tidur, makan, sampai ada yang telat datang saat dosen sudah mulai ngajar. Selain di ruang kelas, kami juga belajar di ruang PBL, tempat di mana kami diajarkan untuk dapat berpikir secara kritis dan cepat dalam menyelesaikan suatu permasalahan penyakit. Ruang anatomi, ruang yang sangat berarti bagi kami. Di sana ada guru besar kami. Kami tidak akan bisa belajar mengenai anatomi tubuh secara mendalam. Lalu ruang skill lab merupakan tempat di mana kami dapat mengaplikasikan materi yang sudah didapatkan pada saat kelas dan kami praktekkan secara langsung ke manekin. Dan ruang laboratorium, tempat di mana kami membuat eksperimen dan melihat hal-hal kecil menggunakan mikroskop. Setelah kami melewati masa pembelajaran di kampus, tiba akhirnya kami memasuki masa sebagai dokter muda atau yang disebut sebagai koas.
Koas, aka kumpulan orang-orang serba bisa dan serba salah. Assalamualaikum dok. Iya, waalaikumsalam. Izin dok, mau menanyakan pasiennya dokter Sandi apakah ada dok? Pasien dokter Sandi ya? Coba saya cek dulu ya. Pasien dokter Sandi ini ada di kamar 815, satu pasien. Kamar 815 ya dok? Iya. Terima kasih ya dok. Iya, Terima kasih dok. Pagi dok. Pagi dok. Pagi dok. Ada pasien aku nggak? Ada dok. Ada berapa? Ada 5. Pagi dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi dok. Oh, sebagai ikut saya visit ya. Udah ikut ke sana. Oh, sini nggak ada yang mau visit. Ayo. Oh, ayo. Pagi Pak Nova. Iya dok, pagi dok. Gimana kabarnya? Udah enakan dok? Apa yang dirasa sekarang? Udah enakan sih, udah Enakan enggak. ya. Oke, bagus. Dia yang periksa pasien ini siapa? Ih, kok saling tunjuk sih? Diagnosisnya apa nih? Nggak tahu juga. Astaga. Bukan. Bukan. Saya yang salah. Gimana sih? Maksud saya itu stetoskop deh. Ah. Dok, jadi diagnosisnya apa dok? Tuh, aku bilang juga apa? Serba salah kan jadi koas? Ngerti dong, sekarang gimana rasanya jadi kita yang selalu serba salah. Setelah kami melewati 14 tase di berbagai rumah sakit, tugas kami belum juga usai. Masih ada ujian akhir untuk bisa mendapatkan gelar dokter. Ujian yang dimana membuat kami melupakan segalanya. Lupa akan tidur, makan, dan juga tentunya main sih. Yang hanya terlintas di otak kami hanya belajar, dan belajar yang tiada henti untuk bisa one shot Engkau yang maha tentunya. pengasih, lagi maha penyayang. Engkau yang maha mengetahui kemampuan hamba. Ya Allah, luluskanlah hamba dalam ujian CBT dan OSCE ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan hamba ya Allah. Izinkanlah hamba untuk bisa menyerahkan hasil kerja keras hamba selama ini kepada orang tua hamba dan juga kepada orang-orang yang mencintai hamba. Ya Allah, jadikanlah hamba dokter yang bermanfaat bagi orang banyak ya Allah. Terima kasih ya Allah. Hamba memohon ridho-Mu. Amin. Setelah kurang lebih dari 2 bulan kami belajar, tibalah di mana kami harus menghadapi ujian nasional, yaitu CBT dan OSCE. Ujian yang dimana membuat kami sangat panik dan cemas. Tetapi bagaimanapun juga, kami harus melewati ujian ini untuk meraih cita-cita kami, yaitu mendapatkan gelar dokter. Silakan membaca soal. Silakan masuk.
When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in river. Tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. High up above or down below. When you're too in love to let it go. But if you never try, Akhirnya, sampai juga di posisi kami sekarang, berada di garis akhir sebagai mahasiswa kedokteran, dan akan menjadi garis awal dalam menjalani cita-cita kami sebagai seorang dokter. Suka, duka dalam perjalanan kami akhirnya terbayarkan. and ignite your bones, and I will try to fix you. Tears stream down your face when you lose something you cannot replace. Tears stream down your face. Tears stream down your face. I promise you I will learn from your mistakes. Tears stream down your face, and lights will guide